tugas kalian adalah memeriksa hasil pengelasan, kemudian nanti hasil yang silakan dituliskan ke dalam LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roket Irawan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PWG dalam jabatan kategori 2 jurusan Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMC luar biasa. Sudah siap belajar semuanya ya ini? Ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan gitu. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan hasil pengelasan. Jadi kemarin kan sudah praktek, ada hasil pengelasannya. Nanti kalian diharapkan mampu melakukan pemeriksaan hasil pengelasan tersebut secara visual. Visual itu bagaimana? Secara langsung, diamati secara langsung ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, nanti yang dinilai ada 3, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan ya, nanti ada soalnya. Setelah di akhir pembelajaran kita akan mengadakan asesmen akhir. Kemudian penilaian yang kedua terkait dengan keterampilan nanti, yaitu dengan kalian melakukan pemeriksaan hasil pengelasan. Jadi nanti ada LKPD-nya, kalian mengisi dan melakukan pengukuran hasil pengelasan itu terkait dengan keterampilan. Kemudian presentasi yang akan lakukan, jadi setelah nanti selesai melakukan pengamatan, nanti kalian akan membuat laporan dan mempresentasikannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sikap. Jadi nanti selama praktek atau melakukan pengamatan, nanti kalian akan ada penilaian sikap. Yang perlu diketahui adalah kalian nanti kan diharapkan menjadi seorang welder atau jurulas. Nah, jurulas atau welder itu sendiri dituntut untuk tidak hanya bisa mengelas saja, tetapi juga bisa melakukan pemeriksaan hasil pengelasan. Apa tujuan dilakukan pemeriksaan hasil pengelasan? Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuan dilakukan pemeriksaan hasil pengelasan? Mungkin ada yang tahu? Mengetahui kualitas pengelasan. Untuk mengetahui kualitas pengelasan. Betul ya. Jadi untuk agar tahu hasil pengelasan itu seperti apa, nah, hasilnya itu bagaimana, baik atau tidak, layak atau tidak. Kan nanti hubungannya sama dengan konsumen. Ya, konsumen yang akan menggunakan jasa kita. Nah, dengan adanya pemeriksaan hasil pengelasan, diharapkan kualitas dari pengelasan itu sendiri bagus, baik, dan konsumen kita puas dengan jasa yang kita berikan. Ya. Kegiatan selanjutnya ya, kita melakukan asesmen awal ya. Tujuannya nanti Bapak ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang pemeriksaan hasil pengelasan. Oke. Jadi
silahkan dibuka HP-nya, kemudian masuk joinmyquiz.com ya. Silahkan dimasukkan kode 110062, kemudian dituliskan nama lengkap nanti agar Bapak bisa dengan mudah untuk merekap. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa itu welding inspection? Welding itu pengelasan, inspection itu inspeksi, memeriksa. Apa fungsinya? Fungsinya apa gitu? Proses pemeriksaan pada hasil welding di mana kualitas produk. Pertanyaan kedua, fokus. Betul semua ya. Terus ada dua yang terjebak. Pertanyaan yang ketiga, fokus. Oke. Nah, lihat hasilnya. Nomor 1 Cahyo Prayogo, 2 Chandra Mukti, ketiga Faisal Musa. Kita berikan tepuk tangan. Ada yang tahu gambar di depan ini? Cacat pengelasan jenis apa gambar di bawah ini? Masih belum tahu? Belum. Ya. Nanti ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan dulu. Nanti setelah pembelajaran kita tampilkan lagi. Kira-kira nanti setelah pembelajaran sudah tahu apa belum ini cacat pengelasan jenis apa? Ketika kita melakukan pemeriksaan pengelasan, ya, nanti kan pasti ada standar-standar yang digunakan ya. Masih ingat ya kemarin kita melakukan pengelasan fillet ya, melaksanakan pengelasan sambungan T ya. Sambungan T itu seperti ini, ya, ada dua disambung membentuk huruf T. Kemudian kita kemarin melakukan pengelasan di sini ya. Di sini kita kemarin melakukan pengelasan di sini. Nah, ketika kita melakukan pengelasan ini,
ini pengelasan fillet namanya. Fillet itu bentuknya kodenya segitiga. Ya, ya. Kalau simbol pengelasan itu seperti ini. Kalau ini diberikan simbol pengelasan atau perintah pengelasan itu seperti ini. Masih ingat ya kemarin? Kalau ini di bawah garis referensi, maka yang akan dilakukan pengelasan adalah sisi yang ditunjuk. Berarti sebelah sini ya yang akan dilakukan pengelasan dengan simbol segitiga ini. Berarti lasnya adalah las fillet. Ya. Nah, kalau ini kita perbesar, ini bentuknya seperti ini, Mas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini membentuk sudut berapa? 90 derajat. Ya. Terus di sini kalau ini 90 berarti ini 45 dan ini 45. Tapi apakah hasil pengelasannya ini selalu di sini 45, di sini 45? Kan tidak ya. Kadang pengelasan itu kan tergantung dengan ketenangan tangan kita. Kadang itu bisa bentuknya seperti ini. Nah, atau mungkin bisa seperti ini. Nah, jadi kalau ini berarti sudutnya lebih sempit mana? Antara A, B, dan C. Sempit mana? C, B, B ya, ini lebih sempit. Kalau ini A, B, C, sempit? C, B, Sempit mana? B, C, B, A, Sempit? C, C. Ini kan lebih panjang ya, ini lebih kecil. Nah, itu ya. Jadi yang kita ukur nanti adalah dimensi segitiga ini pada saat pengelasan. Nah, apa saja yang diukur di sini, Mas? Panjang. Nih, kalau kita menyebut ini adalah kaki las. Nah, sementara ini juga kaki las. Jadi ini kaki las horizontal, kalau ini kaki las vertikal. Kemudian ini bahasa Inggrisnya bisa disebut juga dengan leg length. Kemudian kita juga bisa mengukur ini. Nah, ini namanya kita bisa menyebut dengan leher las. Nah, nanti apa Pak alat untuk mengukur hasil pengelasan ini? Nah, ada nanti namanya adalah welding gauge. Welding gauge ini digunakan untuk mengukur hasil atau dimensi pengelasan. Nah, ini ya, jadi kita nanti tugas kita mengukur ini apa? Kaki las dan leher las. Ya, menggunakan alat apa? Welding. Nanti alatnya Bapak sediakan. Kegiatan belajar kita ini nanti Pak Roket akan membentuk kelompok, masing-masing berisikan 2 siswa setiap satu kelompok. Kemudian setelah pertemuan sebelumnya kalian melakukan praktikum pengelasan di bawah tangan menggunakan SMAW. Ini nanti tugas kalian adalah melakukan pemeriksaan hasil pengelasan. Nah, nanti misinya bisa di LKPD yang Bapak bagikan. Saya akan membagikan LKPD. Nah, silakan diisi. Silakan LKPD-nya diisi sesuai dengan nama kelompoknya. Ya, jadi tugas kalian adalah memeriksa hasil pengelasan. Kemudian nanti hasil yang kalian dapatkan silakan dituliskan ke dalam LKPD. Jadi nanti silakan diukur sesuai dengan tadi ya. Ada kaki lasnya, ada leher las, kemudian dicek kesimpulannya apakah mengalami distorsi. Nah, nanti hasil dari pengukuran ini yang kalian dapatkan nanti dituliskan dalam bentuk laporan dalam bentuk
PPT atau Canva. Kemudian nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelompok yang lain. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pengertian cacat las, yaitu welding defect. Bahasa Inggrisnya welding defect ya. Welding itu las, defect itu cacat, jadi welding defect itu adalah cacat pada pengelasan, yaitu merupakan ketidaksempurnaan pada sambungan pengelasan yang besarnya di luar toleransi. Nah, jadi pada saat kita memeriksa hasil pengelasan, nah itu ada standar-standar. Katakanlah kita mau memeriksa hasil pengelasan sambungan fillet. Nah, kaki lasnya berapa toleransinya yang harus dibatasi atau diperbolehkan. Panjang leher lasnya berapa. Nah, itu kita harus mengacu pada standarisasi tertentu. Baik, untuk cacat pengelasan ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama adalah pengelasan itu baik atau diterima oleh standarisasi. Nah, yang kedua, pengelasannya itu kurang baik atau ada cacat pada pengelasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cacat pada pengelasan ya. Itu dibedakan menjadi 3, ada visual, non visual, dan internal. Ini ada welding defect atau cacat las spatter ya, dimana kita ketahui ini ya, di sini ada percikan las, hasil dari percikan las. Nah, ini namanya spatter ya, ini namanya spatter. Terdapat percikan las kecil-kecil ya. Ini disebabkan oleh apa? Yang pertama, lingkungan dan elektroda yang lembab. Jadi ketika kita melakukan pengelasan, elektroda itu harus di oven terlebih dahulu. Jadi jangan kondisi lembab kita gunakan untuk mengelas. Nanti hasilnya kurang maksimal, dapat menyebabkan spatter. Yang kedua, jarak busur yang terlalu panjang. Jadi antara material dan elektroda itu jaraknya tidak boleh terlalu panjang atau terlalu lebar gapnya. Apabila terlalu lebar, ini spatter ini akan semakin banyak. Ini ada cacat pengelasan surface porosity atau gelembung gas. Jadi ini ditandai dengan seperti lubang-lubang kecil. Nah, seperti gelembung. Nah, ini disebabkan lingkungan dan elektroda yang lembab, sama ya, bisa menyebabkan porosity dan juga bisa menyebabkan spatter tadi. Kemudian jarak busur yang terlalu panjang, gas pelindung tidak efektif, terdapat kotoran di permukaan benda kerja, kemudian adanya kontaminasi dari udara sekitar. Selanjutnya, ini tentang cacat pengelasan pinhole atau lubang. Ya, ini seperti lubang jarum. Nah, sebabnya apa? Ini lingkungan elektrodanya lembab, kemudian jarak busur terlalu panjang, gas pelindung tidak efektif, habis atau macet. Ya, ini pengelasan
yang menggunakan pelindung gas ya. Kemudian terdapat kotoran di permukaan benda kerja. Kemudian ada cacat pengelasan surface cold lab. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti yang saya lubangi ini. Nah, ini sebabnya terdapat kotoran di permukaan benda kerja. Jadi pentingnya ketika kita melakukan pengelasan itu kita melakukan pembersihan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah undercut. Ya, ini juga sering kita temui pada hasil pengelasan. Undercut itu apa sih? Undercut itu ini. Terdapat material atau benda kerja yang tergerus oleh hasil pengelasan atau busur las. Nah, ini disebut dengan undercut. Ya. Sebabnya apa? Ini setting arus dan voltase yang cenderung tinggi. Ampernya kebesaran. Ayunan waving yang tidak stabil. Ini serupa tapi tak sama, mirip ya. Nah, kalau ini underfill, sama-sama ada lubang terbuka seperti undercut. Kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah ini terdapat seperti lubang ya. Ini tidak dipenuhi oleh hasil las. Nah, ini kan kalau kita gambarkan bentuknya, kampuhnya itu kan V. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini V. Nah, kemudian kan ini dilakukan pengelasan. Yang pertama adalah root dulu atau tembusan. Kemudian melakukan las bagian isi mungkin 2-3 kali. Kemudian dilakukan pengelasan penutup atau capping. Nah, bisa 2 atau 3 kali juga. Nah, underfill ini terjadi ketika pada saat kita melakukan pengelasan itu tidak terjadi fusi atau sambungan atau campuran antara elektroda atau hasil pengelasan kampuh ini dengan materialnya. Kemudian ini meninggalkan lubang. Nah, inilah yang disebut dengan underfill. Bedanya apa dengan undercut? Kalau undercut ini materialnya itu tergerus. Jadi ketika kita mengayun elektroda ke sini, nah mungkin ampernya terlalu besar, di sini menimbulkan kawah. Nah, ini yang disebut dengan undercut. Nah, ini sebabnya apa? Setting arus dan voltase cenderung tinggi. Kemudian ayunan waving yang tidak stabil ya. Ini tadi ya. Ketika kita mengayun elektrodanya ini tidak stabil, tidak mencapai tepi. Ya, ini menyebabkan underfill. Akibatnya apa? Ini juga mengurangi kekuatan las karena tidak ada sambungan, tidak ada fusi. Ya. Kemudian penanggulangannya gunakan teknik pengelasan stringing, gunakan setting arus dan voltase yang sesuai, perbaiki dengan melakukan gerinda.
belum ngerti ada dulu. Waktunya kurang 5 menit, silahkan diselesaikan. Kemudian habis itu nanti akan kita adalah mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Mujir Ramadhani. Saya di sini mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil laporan pemeriksaan pengawasan. Akan nama saya Basam Musawatoni dari kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin Perkenalkan, nama saya Bram Desa. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil data pengawasan. Lanjut mas. Di sini adalah jenis device atau cacat pengelasan yaitu undercut dan pinhole. Hasil pengukuran dimensi pengelasan. Tebal plat 6 mm, tinggi kaki las vertikal 5 mm, tinggi kaki las horizontal 4,5 mm. hasil pengukuran dimensi pengelasan tebal plat 6 mm, tinggi kaki las vertikal 5 mm, tinggi kaki las horizontal 4,5 mm, tinggi leher las 3 mm, kesikuan 87 derajat, cacat las, undercut dan pinhole. Kesikuan terjadi distorsi sebanyak 3 mm, terdapat cacat las yaitu undercut dan pinhole. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu asesmen akhir. Setelah tadi kita melakukan pembelajaran, silakan Bapak akan mengetes kemampuan kalian terkait dengan pemeriksaan hasil pengelasan. Silakan dibuka HP-nya, masuk ke Google, kemudian ketikkan joinmyquiz.com. Sebelum kita sampai ke penutup, tadi kita masih ada PR ya. Kita masih ada PR di gambar awal ini. Tadi masih belum paham ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, kira-kira ada yang tahu ini cacat pengelasan jenis apa? Saya Pak, Ya, silakan Chandra. cacat bagian spatter sama underfill. Spatter dan underfill. Spatter itu yang mana? Yang percikan mas. Percikan-percikan ini ya. Iya. Spatter itu adalah percikan. Kemudian kalau underfill Tidak rata. kurang rata atau tidak terisi ya ini ya. Oke. Popong. Baik. Akhirnya setelah pembelajaran ini kalian jadi paham
apa itu cacat pengelasan yang ada pada gambar di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mungkin Pak Roket akan mereview sedikit kira-kira apa yang dibutuhkan ketika kita melakukan pemeriksaan hasil pengelasan. Sorong, building gate, kemudian lagi center. Apa saja kalau yang diukur untuk las sambungan T tadi? Ketinggian, Tinggi apa? tinggi kaki las, Tinggi kaki las dan leher las. leher las. Kemudian ada lagi distorsi. Distorsi itu perubahan bentuk. Jadi untuk las T itu bentuknya berapa derajat? 90 derajat. Habis pengelasan kan terjadi panas ya. Nah, itu kita ukur kembali apakah terjadi distorsi atau tidak. Nah, untuk distorsi sendiri juga ada toleransinya. Oke, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian sudah bisa untuk melakukan apa? Pemeriksaan hasil pengelasan. Sudah bisa ya. Kemudian setelah pembelajaran ini kalian juga sudah dapat mengetahui jenis-jenis cacat pada pengelasan. Kemudian untuk laporan yang kalian presentasikan tadi dalam bentuk Canva tadi, nanti silahkan diupload di learning.smkn.sch.id ya. Nanti akan Bapak nilai untuk laporannya. Ada pertanyaan hari ini? Tidak ya? Sudah pintar semuanya ya. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan hasil pengelasan tapi dengan cairan atau penetran seperti pilok nanti. Mungkin itu yang bisa Roket sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas semangatnya hari ini. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.